Assalamualaikum, welcome back to my channel Ayah Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang resesi yang katanya bakal datang di tahun 2023. So, buat kalian para seller-seller yang jualan nih teman-teman ya, atau para seller all shop, kalian jangan takut nih ya, jangan takut, nggak usah takut. Dan di sini aku bakal share sama kalian sebuah ide bisnis yang mungkin bisa kalian coba di saat 2023 nanti, biar bisa tetap menghasilkan cuan. So, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Oke, resesi. Ini mungkin sesuatu yang nggak asing lagi di telinga kita nih ya, karena beritanya udah nyebar banget, udah banyak banget beritanya di TV, di radio, di media sosial gitu kan ya. Kemarin semenjak Pak Jokowi sama Bu Sri Mulyani mengumumkan yang katanya nanti di tahun 2023 bakal resesi. Nah, sebenarnya bukan maksud mereka buat nakut-nakutin sih, enggak ya, tapi memang kenyataannya katanya sih ya nanti tuh bakal terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya resesi ini dan kenapa semuanya jadi takut? Jadi nih teman-teman ya, suatu negara dikatakan resesi ekonominya apabila pertumbuhan PDB-nya itu negatif dalam 2 kuartal berturut-turut, dan katanya nanti kita bakal resesi di tahun 2023. Nah, emang dampaknya apa sih resesi ini gitu kan ya? Dampak yang pertama, banyak pebisnis yang mungkin bakal sepi atau mungkin bakal gulung tikar nih ya. Dan akibatnya nih ya, di yang kedua yaitu mungkin banyak yang bakal kena PHK ya. Yalah, bosnya aja pada bangkrut gitu kan ya. Biasanya sih bakal ada banyak PHK. Terus yang ketiga, biasanya jualan bakal susah laku. Nah, karena resesi ini sendiri nih ya, maka ekonomi jadi menurun dan masyarakat pun dihimbau untuk lebih banyak menabung. Dan ini emang bener banget ya, kita dihimbau untuk nggak usah beli sesuatu yang nggak penting-penting. Kita lebih baik menabung untuk membeli kebutuhan pokok dan sebagainya. Nah, akibat dari kita disuruh menabung, nggak boleh beli barang-barang yang nggak penting, akibatnya apa? Akibatnya mungkin para orang-orang yang jualan atau para pebisnis-pebisnis pasti mereka bakal mengalami penurunan penjualan, dan akibatnya juga berdampak pada karyawan-karyawan mereka. Jadi banyak karyawan yang mungkin bakal kena PHK. Tapi nih ya, semua ini kan masih belum terjadi nih ya. Semua ini kan masih katanya nanti di tahun 2023. Jadi untuk sekarang kita nggak usah takut, nggak usah panik, dan sekedar info aja. Sebenarnya kita udah mengalami 2 resesi loh teman-teman ya. Yang pertama itu di tahun 1998, dan yang kedua itu kemarin saat pandemi di tahun 2020. Jadi berarti udah 2 tahun yang lalu nih ya, kita sebenarnya udah pernah ngalamin resesi ini. Tapi kenapa hebohnya baru aja sekarang? Kenapa baru sekarang kok rame banget pada ngomongin resesi gitu kan ya? Yang pertama nih teman-teman ya, walaupun di 2020 kemarin kita udah ngalamin resesi ini gitu kan ya, kita nggak terlalu ngerasa banget karena saat itu kita lebih fokus sama kesehatan, kita lebih fokus sama nyari masker aja susah gitu kan ya, kita lebih fokus bikin disinfektan, bikin hand sanitizer dan sebagainya. Jadi kita nggak sempet ngurusin ekonomi yang lagi turun, ekonomi negara apalagi ekonomi dunia gitu kan ya. Dan ditambah lagi kemarin baru aja ada berita di TV, Pak Jokowi dan juga Bu Sri Mulyani mengumumkan katanya 2023 bakal ada resesi gitu kan ya. Makanya ya jadi heboh deh semuanya. Nah, tapi nih teman-teman ya, tapi kalian tuh sebenarnya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Intinya yang harus kita lakukan yang pertama tuh harus berdoa, semoga semuanya segera pulih. Itu udah pasti banget, kita wajib doa ya. Untuk yang kedua, kita juga harus rajin nabung, tapi jangan kita takut ngebeli barang-barang gitu loh ya. Nanti kalau misalkan kita semuanya masyarakat se-Indonesia nabung semua, nggak ada yang mau beli macam-macam ya, akhirnya apa? Para pebisnis pasti bakal mengalami penurunan penjualannya, akhirnya mereka bangkrut, banyak karyawan di PHK, jadinya resesi beneran gitu kan ya. Terus yang ketiga, kita harus usaha nih teman-teman ya. Usaha apa? Usaha agar tetap ada pemasukan. Nah, untuk hari ini nih aku bakal share sama kalian sebuah ide bisnis yang mungkin bisa kalian jalankan atau bisa kalian coba di saat tahun 2023 nanti. Oke, jadi selain resesi yang katanya bakal kita alami, sekarang ini masalah yang sedang kita alami yang sudah ada di depan mata nih teman-teman, yaitu adalah kenaikan BBM. Bener nggak? Karena BBM naik, apa-apa jadi naik. Beras naik, minyak goreng naik, jajanan naik, sampai tukang laundry langganan aku pun harganya per kilo juga naik. Dan emang wajar banget nih teman-teman ya, karena apa-apa juga butuh BBM, apa-apa butuh ini, butuh itu, jadi semuanya harga pada naik.
Sebenarnya itu adalah kesempatan kita bagi para pebisnis-pebisnis online nih teman-teman ya. Kesempatan kita yang dimana Kak? Kesempatan kita untuk memproduksi barang-barang dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Karena BBM naik dan katanya juga bakal ada resesi, pasti masyarakat-masyarakat akan membeli barang-barang dengan harga yang sangat murah kan ya, untuk meminimalisir pengeluaran. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita para seller-seller, para reseller untuk menjual atau memproduksi produk-produk dengan harga yang sangat murah biar menjadi pilihan si masyarakat itu tadi. Akan lebih bagus kalau produk ataupun barang-barang yang kalian produksi itu bahannya dari kalian sendiri. Misal nih, kalian jualan keripik singkong, singkongnya nanam di lahan sendiri. Kalian jualan keripik bayam, bayamnya nanam di ladang sendiri. Kalian jualan baju, bajunya ngejahit sendiri, jual jas hujannya juga ngejahit sendiri. Walaupun baju sama jas hujan kalian nggak punya bahannya harus beli, tapi paling nggak kan kalian ngejahit sendiri ya. Jadi kalian bisa ngatur gitu loh, bahan nanti harganya berapa, harus dijual berapa, tentunya bisa lebih cuan maksimal. Dengan keadaan yang sekarang ini tuh lagi sulit, kita harus jadi makin kreatif dalam menyediakan produk dan juga pelayanan sebagai solusi dari kesulitannya si masyarakat tadi gitu loh. Jadi biar kita tuh dibutuhkan, jadi kita nggak cuma nyari cuan doang, tapi kita juga saling membantu nih teman-teman ya, saling membantu masyarakat atau orang-orang sekitar kita. Jadi PR kalian sekarang ini nih ya, silahkan aja coba kalian pikirkan, kalian cari gitu kan ya, kira-kira konsumen aku tuh butuh apa sih sebenarnya. Terus kalian cari ide kreatif, kalian bisa ngeproduksi sendiri, kalian buat, atau mungkin kalian coba menyediakan layanan atau jasa nih ya untuk membantu masyarakat ataupun konsumen-konsumen di sekitar kalian. Satu lagi nih ya, karena BBM naik, mau kemana-mana harus pakai bensin, otomatis ngeluarin duit lagi dan juga tenaga. Otomatis sekarang ini pasti konsumen bakal memilih online gitu kan ya, karena sekarang banyak banget fasilitas-fasilitas seperti gratis ongkir, diskon, potongan harga, flash sale dan sebagainya. Jadi biasanya masyarakat bakal memilih beli apa-apa tuh lewat online karena ada gratis ongkirnya dan sebagainya, daripada mereka harus jauh-jauh pergi ke pasar, jauh-jauh mereka pergi ke mall, udah waktunya terbuang tapi juga ngabisin bensin. Jadi buat kalian yang belum jualan online, kalian bisa langsung buka aja nih ya, buka di media sosial, misal di WhatsApp, di Instagram, atau mungkin di Facebook dan sebagainya, di TikTok Shop juga boleh. Nah, buat kalian juga nih yang mungkin belum buka marketplace, coba kalian buka di Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, karena memang sekarang ini e-commerce dan juga media sosial mereka tuh sekarang lebih gampang banget gitu loh ya. Kalau misalkan kita mau jualan online, pasti mereka bakal support banget, banyak banget fitur-fitur canggihnya, terutama di e-commerce. Mereka ngasih diskon, potongan harga, flash sale, gratis ongkir dan sebagainya, membludak sekali. Kak, buat para reseller dan juga dropshipper gimana? Apa kita juga harus nyetok nih untuk persiapan di tahun 2023? Kalau menurut aku pribadi, mending jangan ya. Kenapa jangan? Karena kita masih belum tahu keadaan di tahun 2023 bakal seperti apa, yang tadinya katanya bakal resesi gitu kan ya. Takutnya kita udah nyetok banyak-banyak barang, ternyata di tahun 2023 banyak konsumen yang mengurangi belanja atau mengurangi membeli kebutuhan-kebutuhan kan. Akhirnya apa? Akhirnya rugi kan. Jadi dead stock kan. Jadi saran dari aku sih, mending buat kalian yang ngedropship, yang jadi reseller, mending lanjutin aja dulu ngedropshipnya, lanjutin dulu ngejadi resellernya, dan mending kalau misalkan kalian punya tabungan, kalian tabung aja itu uangnya, dijadikan sebagai dana darurat. Nah, kalau misalkan kalian sekarang ini masih bingung nih ya, Kak, enaknya ngejual apa ya? Terus ngambilnya dari mana? Kalau kalian nggak punya barang sama sekali, aku saranin sama kalian mending ngambilnya dari Jakmall aja nih teman-teman ya. Kenapa dari Jakmall? Karena aku udah cek, di situ emang super murah-murah banget barangnya dan juga super lengkap-lengkap, dan bahkan banyak para star seller di Shopee yang ngedropship nih ya, yang cuma ngedropship doang, nggak punya barang sama sekali, tapi bisa jadi star seller di Shopee gitu loh. Itu ngambilnya semuanya dari Jakmall. Tapi ada tapinya juga nih ya, sayangnya kalau misalkan kita ngambil dari Jakmall, kita harus ngebayar sekitar 350.000 untuk menjadi member afiliasinya dia, dan sayangnya juga di situ tuh nggak bisa COD. Padahal kita tahu sendiri ya, kalau COD itu meningkatkan performa jualan. Sekarang konsumen kan maunya bayar di tempat, tapi sayangnya di situ nggak bisa bayar di tempat. Terus ngupload produknya juga harus satu persatu gitu kan, yang tentunya bakal ngerepotin kita banget. Nah, untuk ini sebenarnya ada solusi sih ya. Kalian bisa pakai jasa titipnya rumah-dropship.com. Jadi tentunya kalian bisa tetap ngambil yang dari Jakmall, yang banyak star seller ngambil dari situ tadi, biar kalian gak ngebayar mahal-mahal 350.000, biar tetap bisa COD dan sebagainya. Nanti dibantu sama si jasa titipnya Rumah Dropship itu tadi. Kalau menurut aku pribadi sih ya, jasa titipnya si Rumah Dropship ini emang paling murah dan lebih cocok sih buat kalian yang kalau misalkan masih pemula-pemula.
Sebelum kalian pakai jasa titipnya Rumah Dropship, aku bakal kasih tahu sama kalian benefit-benefit apa aja yang bakal kalian dapetin kalau misalkan kalian pakai jasanya si Rumah Dropship ini. Jadi kalian bisa sesuai ini, kira-kira cocok apa enggak sih sama aku gitu ya. Oke, untuk yang pertama, jujur menurut aku pribadi dia biayanya jauh lebih murah banget sih ya. Iya, lebih murah daripada kita pakai just tip lain dan lebih murah daripada kita harus ngebayar 350.000 untuk menjadi member afiliasinya tadi gitu kan ya. Terus yang kedua, dia tuh udah berpengalaman banget karena udah 4 tahun nih ya, udah 4 tahunan gitu dia berkecimpung atau berpengalaman di semua marketplace nih. Tentunya mereka udah tahu ya seluk belunya marketplace sendiri. Terus yang ketiga, mereka tuh berani buyback. Jadi kalau misalkan transaksi COD kalian tuh gagal, bisa uang kalian tuh kembali tuh bisa banget. Itu yang menurut aku super keren banget. Terus yang keempat, produknya juga lengkap nih ya. Jadi tersedia ribuan produk yang bisa kalian pasarkan. Terus yang kelima, modal kecil bisa. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin modal gede untuk stok barang. Ini udah pasti banget karena kita cukup ngedropship doang. Terus yang keenam, tanpa ribet packing. Karena packing dan semuanya pengiriman pokoknya mereka yang urus, kalian tinggal promosi aja, duduk manis aja, pokoknya tinggal beres aja deh, terima bersih. Terus yang ketujuh, di sini juga tersedia database yang ribuan produk nih ya. Jadi database produk itu lengkap banget di Excel, gambar dan juga deskripsi udah ada semuanya. Kalian tinggal upload aja ke marketplace nih teman-teman. Jadi nggak perlu nguploadin satu persatu. Yang tentunya ini bakal meminimalisir waktu kita yang tadinya seharian cuma ngurusin ngupload terus ke Shopee gitu kan ya. Sekarang udah teratasi kan. Terus yang kedelapan nih, yang biasa disukai sama orang-orang atau seller-seller yang jualan di marketplace nih ya. Di sini semua resi bisa nih ya. Jadi pengirimannya kalau misalkan kalian mau pakai resi manual bisa, mau pakai resi otomatis atau cashless juga bisa banget. Terus yang ke-9 bisa COD. Nah, ini yang super keren banget. Di sini tuh open banget COD. Jadi kalau misalkan kalian ngambilnya dari Jakmall pakai jasa titipnya si Rumah Dropship, kalian bisa banget open COD untuk konsumen-konsumen kalian. Nah, buat yang pengen daftar di Rumah Dropship nih ya, untuk linknya juga udah aku cantumin lengkap banget di description box aku untuk memudahkan kalian biar nanti usaha ataupun bisnis kalian di 2023 semoga makin lancar nih teman-teman ya. Dan thank you banget udah nonton video aku sampai habis. Intinya nggak usah takut tentang resesi yang bakal datang, intinya kita jalanin aja, insya Allah juga semuanya bakal segera pulih dan kita harus tetap berjuang aja dan juga berdoa nih teman-teman ya biar ekonomi juga jadi tetap stabil. Thanks for watching my video, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.